pertama yaitu pengukuran. Pengertian pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai proses untuk menentukan luas atau kuantitas sesuatu. Dengan pengertian lain, pengukuran adalah suatu usaha untuk mengetahui keadaan sesuatu seperti adanya yang dapat dikuantitaskan. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan tes atau cara lain. Pengukuran pendidikan terdiri dari beberapa bidang ilmu. Bidang ilmu itu terdiri dari bidang kognitif, bidang afektif, bidang psikomotor. Bidang kognitif diukur melalui uji tes, bidang afektif diukur melalui kuesioner, wawancara, bisa juga melalui suatu pengamatan. Bidang psikomotor dapat diukur melalui perbuatan dan pengamatan. Selanjutnya yaitu manfaat pengukuran. Adapun manfaat dari pengukuran dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengukur ciri terpendam yang tidak kelihatan yang dimiliki oleh para peserta. Kedua, mengukur ciri terpendam yang tidak terlihat dan kita berikan kepada para peserta. Yang ketiga, para peserta memberikan responsi terhadap stimulus itu dengan berharap bahwa responsi tersebut mencerminkan dengan benar ciri dari terpendam yang ingin kita ukur. Yang keempat, responsi yang terlihat diberikan skor yang dapat ditafsirkan dengan memadai. Selanjutnya yaitu pengukuran hasil belajar. Hasil belajar digunakan guru sebagai ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukurnya dan kemudian menerapkan angka menurut sistem aturan tertentu. Pengukuran sebagai pemberian angka pada atribut dari objek, orang atau kejadian yang dilakukan untuk menunjukkan perbedaan dalam jumlah. Untuk menentukan angka dalam pengukuran perlu sebuah alat ukur yang disebut dengan instrumen. Dalam dunia pendidikan, instrumen yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa seperti tes, lembar observasi, paduan wawancara, skala sikap, dan angket. Penilaian hasil belajar dapat diukur melalui teknik tes dan non-tes. Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan atau tes lisan, dalam berbentuk tulisan atau tes tulisan, atau dalam bentuk perbuatan yaitu tes tindakan. Jadi kesimpulan dari pengertian tes di atas adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun perbuatan. Sedangkan non-tes adalah pertanyaan maupun pernyataan yang tidak memiliki jawaban benar atau salah. Teknik non-tes sangat penting dalam mengukur kemampuan peserta didik pada ranah afektif dan psikomotor. Beberapa teknik tes yang lebih menekankan pada aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik non-tes yaitu observasi, wawancara, dan juga angket. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi secara objektif, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil belajar peserta didik, yaitu yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan selanjutnya. Prinsip-prinsip penilaian. Penilaian pencapaian perkembangan peserta didik itu harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Prinsip penilaian pencapaian perkembangan anak yaitu antara lain harus mendidik. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, transparan. Yang keenam, sistematis. Yang ketujuh, menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu bermakna. Penilaian dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan acuan norma dan pendekatan acuan kriteria. Pendekatan acuan norma mengacu pada distribusi normal, yakni melakukan pengukuran terlebih dahulu, baru diterapkan kriteria penilaian. Sedangkan pendekatan acuan kriteria adalah menentukan kriteria penilaian terlebih dahulu, dan selanjutnya baru dilakukan pengukuran. Penilaian memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memberikan umpan balik
bagi peserta didik agar mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua yaitu dapat memberikan umpan balik bagi pengambilan kebijakan dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu memberikan informasi kepada orang tua dan komite satuan pendidikan tentang aktivitas pendidikan. Perkenalkan, nama saya Fika Fatur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi memiliki makna yakni suatu proses mengukur, menilai, dan memberi keputusan. Syarat-syarat evaluasi yakni validasi, reliabilitas, dan kepraktisan. Terdapat 5 prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama yakni kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif, dan praktis. Manfaat evaluasi pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika evaluasi pembelajaran dilakukan dengan sistematis dan komprehensif. Evaluasi pembelajaran tidak hanya bermanfaat bagi guru, tapi juga peserta didik, sekolah, dan orang tua. Manfaat evaluasi bagi guru, yakni guru dapat mengetahui perkembangan proses dari hasil belajar peserta didik. Manfaat evaluasi bagi siswa, yakni hasil evaluasi pembelajaran dapat memotivasi siswa agar belajar lebih giat lagi. Manfaat evaluasi bagi sekolah, yakni hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan mutu sekolah. Yang terakhir, manfaat evaluasi bagi orang tua. Orang tua dapat menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan anak untuk memasukkan anaknya pada suatu lembaga atau sekolah pendidikan tertentu. Jenis-jenis evaluasi dilihat dari segi alatnya. Penilaian evaluasi dapat dibedakan menjadi tes, non-tes. Yang pertama non-tes, yakni tes lisan dan tes tulis. Untuk non-tes, yakni skala bertingkat, kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Perbedaan antara evaluasi dengan penilaian adalah terletak pada skop atau ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan penilaian biasanya dilaksanakan pada konteks internal, yakni orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem pembelajaran yang bersangkutan. Misalnya, guru menilai prestasi belajar peserta didik, dan lain sebagainya. Ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem. Misalnya sistem pendidikan, sistem kurikulum, dan sistem pembelajaran, dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal, tetapi juga pihak eksternal, seperti konsultan mengevaluasi suatu program. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau instrumen pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik. Sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi dan penilaian pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran, tetapi dapat pula didasarkan kepada hasil pengamatan dan wawancara. Sekian dari saya, terima kasih. Hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Proses pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu merupakan kegiatan yang bersifat hierarkis. Artinya, kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan berjenjang, dimulai dari pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, banyak orang menggunakan istilah-istilah ini
untuk mengacu pada hal yang sama, namun sebenarnya istilah-istilah tersebut mengacu pada hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Contohnya, ketika kita menjelaskan materi pada peserta didik, tentu kita akan ingin tahu seberapa paham sih peserta didik tersebut pada materi yang telah kita ajarkan. Nah, untuk mengetahui tingkat kepahaman peserta didik, kita akan melakukan sebuah pengukuran. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan melakukan tes. Bisa tes lisan, tes tulis, maupun tes praktik. Jadi, ketika mereka sudah melaksanakan sebuah tes, mereka akan mendapatkan skor hasilnya. Nah, skor hasil tersebut akan diinterpretasikan untuk memahami makna dari hasil pengukuran tersebut. Nih, jadi misalnya siswa A mendapatkan nilai 90, yang berarti siswa ini mampu memahami materi yang telah dijelaskan. Ada siswa lain yang nilainya mungkin 70. Nah, ternyata siswa ini cukup mampu ya memahami materi yang telah saya jelaskan, seperti itu. Nah, kegiatan menginterpretasikan hasil pengukuran atau skor hasil pengukuran ini dinamakan aktivitas penilaian. Setelah melakukan aktivitas penilaian, kita bisa mengevaluasi. Nah, misalnya data-data siswa tersebut yang telah dikumpulkan itu ternyata banyak siswa yang mendapatkan nilai yang rendah. Alhasil berarti ternyata mungkin apa yang telah saya jelaskan kurang ya, atau metode yang saya gunakan ternyata tidak berfungsi pada siswa ini, atau mungkin media yang saya gunakan ternyata belum cukup mampu membuat mereka paham dengan materi yang telah saya jelaskan. Seperti itu. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa pengukuran, penilaian, kemudian evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan peserta didik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.